Oke, udud Oke. bari ngopi ya kieu mah nikmat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama kami di channel Festikanku TV. Dan di sini nih kita akan membahas sebuah isu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di Indonesia, yaitu menunggu tanggal 14 Februari tentang pemilihan presiden. Nah, di sini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih cara memilih pemimpin berdasarkan opini kita pribadi ya, sebagai tukang servis atau sebagai masyarakat umum gitu kan, sebagai warga sipil, apa sih yang baik untuk negara ini dan bagaimana cara memimpin yang tepat. Oke, langsung saja Pak. Tah gitu, jadi gitu pertanyaannya. Nah, mangga Pak. Pertanyaannya lumayan, istilahnya bisa dikatakan jawabannya bisa panjang. Di antaranya bagaimana Indonesia supaya baik, itulah istilahnya. Ya, supaya. Sementara dilihat zaman sekarang, kalau istilahnya bahasa demokrasi itu jadi udah keluar dari real demokrasi. Namun apa sebabnya? Karena bisa dikatakan pemimpin zaman dulu, zaman Rasulullah dengan sekarang itu jauh. Dulu itu zaman Umar, zaman Utsman, ganti Rasulullah itu pada nggak mau. Karena jadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Jadi kalau dilihat di Indonesia sekarang, kadang-kadang saya aneh gitu. Jadi pemimpin pada mau gitu. Pada mau dan kampanye, tolong pilih saya. Itu udah keluar gitu dari demokrasi sebenarnya. Kalau pemimpin yang benar itu benar-benar rakyat itu menentukan pilihannya. Rakyat nih bersatu memilih salah satu di antara rakyat itu sendiri, mana rakyat yang paling unggul di antara rakyat yang ada. Kalau kembali kepada hadis, di situ ditunjukkan ida kuntum salasa fa utimma ahadukum umaroikum. Kalaulah kalian sedang ada bertiga, maka angkat pemimpin salah seorang di antara kamu, akbarukum, yang lebih tua, lebih dewasa, lebih mumpuni, lebih kredibel, lebih segalanya gitu. Jadi milih pemimpin itu kalkulasinya dari 3 orang harus lebih tinggi. Nah, ini diibaratkan 3 jari 3 orang, berarti yang pemimpin itu yang unggul, yang ini nih yang unggul karena ini pendek, kan ini pendek, ini unggul. Itu jadi pemimpin. Itu idealnya pemimpin. Pertama itu yang paling unggul. Yang kedua, yang pemimpinnya itu bukan karena ini yang ingin jadi pemimpin, tapi ini yang berdua yang mendukung dia supaya jadi pemimpin. Begitu juga rakyat di Indonesia. Kalau saya tadi mengatakan di Indonesia udah keluar dari demokrasi, karena kok pemimpin kadang-kadang ngasih embel-embel segala macam. Ada di nomor 2 bikin makan gratis. Kalau saya ingat pengalaman saya pribadi. Dulu waktu saya kecil sama bapak suka disuruh, yang pangnyokotkeun itu tuh suluh di pasir, ya munte daek mali bere dahar atau lamun daek ke dibere dahar. Kelihatannya seperti sama ayat itu tidak mampu untuk makan gitu. Saya pendapat pribadi gitu ini. Iya. Kayak
email-emailnya itu kurang efektif gitu, seolah-olah rakyat itu tidak lahar bahasa Sunda nama. Jika tidak lahar kunaon mending diberi di email diberi makan, padahal ideal nama rakyat mah udah aja makan mah dengan kakinya sendiri. Yang penting rakyat itu sendiri usahanya gampang, rezekinya gampang. Sekarang yang terjadi pertanian, lagi musim ngasih pupuk, ureanya langka, susah, ribet saya belinya urea juga segala macam. Saya beli kemarin di pasar Cibatu, harus ada KTP, harus ada kartu tani, segala macam lah, ribet. Padahal saya rencana bawa uang mau beli itu. Itu yang aneh makanya di sini yang kadang-kadang kurang efektif gitu. Tapi ini yang menjadi masalahnya kan, dengan adanya sistem demokrasi justru siapa yang menjadi pemimpin dan pemimpin itu biasanya kan membaca, yang akan jadi pemimpin itu membaca situasi masyarakat nih, apa kekurangan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, sehingga mereka mengkampanyekan apa yang diinginkan masyarakat kan gitu. Berarti sebetulnya mah di antara orang-orang yang akan menjadi pemimpin negeri ini juga berkaca bahwa emang yang diinginkan masyarakat saat ini justru emang yang gratis-gratis gitu, yang emang menjadi mindset yang justru membuat masyarakat itu ketika ingin memilih pemimpin harus yang banyak memberi itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak nih tentang fenomena saling memberi ini gitu kan, saling memberi. Iya, itu tadi masalahnya. Saya tadi bilang memberi makan itu kurang efektif gitu ya. Tadi seolah-olah rakyat itu dibikin raja, dikasih makan, dikasih BLT segala macam. Tapi kan mungkin kan itu yang diinginkan masyarakatnya gimana? Yang diinginkan masyarakatnya ya gitu kayak gini. Saya emang merasa gengsi sama pemerintah dikasih makan. Justru kalau pingin maju negara itu, rakyat itu mesti profesional, aktif, efektif, kerja nyata segala macam. Kalau petani sibuk menggarap sawahnya gimana supaya hasil padinya itu bagus, hasilnya maksimal. Pemerintah tinggal menyiapkan fasilitas atau keperluan petani, baik mesinnya ada, pupuknya gampang juga, pas waktu penjualan gampang, mahal, ada harganya, dari dikalkulasikan dari biaya produksi, terus dijual ada lebihnya. Tapi kalau saya rasakan sekarang tani dikalkulasikan harga padi sekian, dari awal dihitung produksi dari nyangkul sampai tandur sampai bahkan panjang, bikin semprotan segala macam sampai panen lagi. Kalau dijual lagi dihitung-hitung, kalau saya kerja juga dibayar, itu rugi gitu tuh, sampai begitu. Tapi pemerintah sebenarnya memikirkan gimana nih petani itu biar negara itu maju, supaya taninya itu gampang terus menguntungkan gitu, bukan dikasih makan akhirnya rakyat itu jadi malas bekerja begitu. Jadi ngapain kerja, entar juga dikasih makan sama pemerintah. Padahal itu program yang sangat salah. Kalaulah rakyat semuanya ingin dikasih oleh pemerintah, pemerintah ini bisa bangkrut. Sementara pemerintah itu bisa memberi sama yang rakyat itu karena ada yang rakyat yang lain. Betul. Bertani maju, bisa bertani. Coba kalau rakyatnya si A juga dikasih sama pemerintah, saya juga malas tani, akhirnya sama-sama menunggu. Kalau begitu negara bisa hancur, bisa rugi. Saya kadang ingat sama ucapan John F. Kennedy.
tahun 69 pada waktu itu. Presiden Amerika almarhum, dia mengatakan jangan tanyakan apa yang pemerintah berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu beri kepada pemerintah. Itu negara bakal maju. Begitu. Sekarang hutang di sana sini banyak. Yang jadi masalahnya itu apa? Yang jadi masalahnya itu emang kan orang-orang di atas sana juga menilai keinginan dari masyarakatnya gitu kan. Mungkin kan bisa jadi emang keinginan masyarakatnya ingin diberi gitu, jadi masalahnya juga. Iya, kalau segera bisa melihat kan masyarakat itu ada golongan A, golongan B, golongan C, kualitas pendidikannya. Kalau pemerintah menurut keinginan masyarakat ingin dibegitukan, pemerintah itu atau calon pemimpin itu bisa berpikir mana keinginan rakyat masyarakat yang lebih efektif, lebih memajukan, begitu, bukan menjadi bebanin negara gitu. Coba usahakan rakyat itu supaya maju, gampang usaha. Sekarang coba pertanian, Balik lagi pertanian. pupuknya susah, perikanan, jual ikannya murah, lagi berlayar solarnya susah, mahal. Nggak boleh kita beli solar sekarang pakai kompan, padahal cuma untuk berlayar. Cuman untuk menjalankan mesin traktor di sawah. Segala macam prosedur mesti catat, segala macam mesti ada laporan. Cuman beli solar 5 liter. Berarti saya kemarin nyari-nyari susah, di pom nggak dikasih, sampai minta ke Helran Mangusek. Beli sama tukang helm. Berarti emang ada sebuah sistem yang mempersulit masyarakat untuk berusaha gitu, untuk usaha. Iya, jadi mau maju gimana? Tani giliran mau harus mupuk, susah kuliahnya. Nelayan mau jalan ke laut susah solarnya. Terus apalagi yang bisnis produksi tekstil segala macam, kadang-kadang ya itu tadi segala macam, karyawan lah protes gaji segala macam. Kalau misalnya emang kejadiannya seperti itu nih, jadi bagaimana masyarakat seharusnya menilai pemimpin agar nantinya pemimpin tersebut tidak hanya memberikan janji-janji memberi, tapi justru membangun gitu kan. Makanya dari tadi saya bilang jiwa demokrasi itu hampir hilang, hampir punah. Sebenarnya pemimpin itu bukan pemimpinnya ingin jadi pemimpin, tetapi rakyat yang ingin punya pemimpin. Otomatis si rakyat itu mencari mana yang bisa memimpin gitu. Jadi harus bisa melihat mana yang bisa mimpin nih, orangnya kredibilitas, terus jiwa kepemimpinnya kuat, ide-idenya banyak untuk membangun negara itu. Begitu. Jadi dari awalnya juga kok pemimpin seolah-olah maksa mau jadi pemimpin gitu. Padahal jadi pemimpin itu berat tanggung jawabnya. Zaman dulu itu tidak ada yang mau jadi pemimpin, jadi begitu berat tanggung jawabnya. Walaupun sekarang dipaksakan harus demokrasi, ya silakan saja rakyat yang menentukan, tidak boleh ada paksaan. Begitu, rakyat bisa menilai. Umpamanya sekarang lagi kontestan 3 calon, rakyat itu mesti biarkan saja rakyat itu berpikir mana pemilihan yang dia suka, yang menurut dia bagus gitu. Jangan ada paksaan segala macam, apalagi sekarang ada yang mulai ada trik-trik kecurangan segala macam. Subhanallah gitu. Mau jadi apa negara kalau umpamanya hasil pemerintahannya itu hasil curang gitu. Jadi mau dibangun gimana?
suatu negara kalau yang dipimpinnya itu rakyat itu tidak suka sama dia. Jadi pemimpin itu harus disukai oleh rakyat kebanyakan, minimal kan di situ 50% lebih. Jadi yang menyukainya itu lebih. Kalau terjadi kecurangan, umpamanya yang mestinya kalah tapi dia dimenangkan dengan kecurangan, terus mau diturut bagaimana? Karena rakyatnya juga udah tidak suka sama pemerintah. Apalagi kalau kita kembali melihat kepada hadis, sangat berbahaya satu zaman apabila rakyat tidak suka kepada pemimpinnya. Kalau rakyat tidak suka sama pemimpinnya, maka pemimpinnya juga tidak akan suka kepada rakyatnya. Akhirnya hancurlah pemerintahan itu. Begitu, saudara. Jadi yang saya tangkap mah hal yang perlu menjadi pertimbangan masyarakat itu bahwa kita itu berpandangan harus bahwa kitalah yang menentukan siapa pemimpin kita. Itu harus menentukan siapa yang jadi pemimpin dia itu siapa. Rakyat yang menentukan, diberi wewenang sepenuhnya rakyat, yang harus mau si A, mau si B, mau si C, yang penting rakyat yang menentukan, yang memilih dia secara jujur dan adil. Oke. Jadi sebaiknya ongkos biaya untuk jadi pemimpin itu rakyat yang menanggung. Ada caleg dapil si A, dapil si B, dapil A, dapil 2, dapil 3. Seharusnya dapilnya itu yang membiayai caleg itu untuk memperjuangkan dia supaya jadi itu bagaimana. Jadi kalau udah jadi karena dia diongkosin sama masyarakat, dia akan bekerja dengan baik. Sekarang sebaliknya, seseorang yang jadi caleg, taruhlah jadi legislatif DPRD tingkat 2 Garut, katanya sih 2 miliar itu mesti habis buat pencalonan. Dia ingin jadi caleg di tingkat Garut saja itu, apalagi tingkat yang lebih tinggi provinsi, terus DPR pusat. Bisa dibayangkan DPR berapa, DPR 1 provinsi berapa, DPR tingkat 2 saja, saya juga katanya 2 miliar itu habis. Kalau dihitung-hitung secara matematik, mau kerja bagaimana kalau dia jadi DPRD sudah menghabiskan 2 miliar. Sementara gajinya paling berapa tuh? Anggaplah 30 juta per bulan. Belum dibagi persentase sama pengusung partai, sama tim suksesnya. Dia mau kerja bagaimana? Sementara jadi DPR itu bukan diangkat jadi menang. 5 tahun digoyang lagi. Hanya 5 tahun kalau dihitung, 5 tahun kali 30 berapa? Kurang dari 2 miliar. Coba, mau kerja bagaimana kalau begitu? Iya. Itu diantaranya seharusnya tadi saya bilang, mestinya DPR itu masyarakat yang menentukan, dijadikan DPR itu utusan, kan juga DPR utusan Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Di sini duduknya di dapil dapil 2 meliputi Limangan, Cibatu, Cibiuk. Nah, ntar kalau dia udah jadi, memikirkan nih nasib-nasib rakyat Cibatu, di Limangan, di Cibiuk itu bagaimana gitu. Jadi kebutuhan, kekurangan segala macam sama pemimpin itu diperhatikan gitu. Kalau kita belajar lebih dalam tentang sistem demokrasi dan kenegaraan, memang justru kalau dipikir-pikir emang negara itu uangnya dari mana? Kan balik lagi, itu uangnya dari rakyat juga. Iya. Dari pajak rakyat, dari ini. Sementara justru rakyatnya berharap diberi pemerintah. Padahal justru kan pemerintah itu hanya mengelola uang dari rakyat, dikembalikan lagi ke rakyat. Iya. Nah itu tadi sistem itu sebenarnya begitu. Tapi kadang-kadang kalau dilihat sekarang, kayaknya masyarakat itu kurang sadar kepada
kewajiban dia sebagai masyarakat. Oh, benar. Contoh tadi lah Kewajiban. hari Jumat, hari ini kan hari Jumat. Ya. Saya dengar pengumuman dari Pak RW Ya. untuk gotong royong kebersihan di lingkungan masing-masing. Malah tadi RT-nya nyebut se-RT-nya masing-masing. Tapi buktinya apa? Saya lihat diperhatikan. Saya keluar bawa mesin tadi sebentar. Mana? Sampai jam 8 nggak ada yang datang. Iya. Yang datang cuman RW sama RT-nya. Masyarakatnya tidak memikirkan. Saya khawatir nih perkembangan seperti ini mau bagaimana ke depannya masyarakat di Indonesia teh. Apakah hanya membebani pemerintah saja sementara dia sendiri tidak mau bekerja? Heran gitu, aneh bin ajaib menurut saya. Sementara pemerintah itu hasilnya itu dari masyarakat. Iya. Pemerintah bisa memberikan baik BLT, bansos segala macam, BPJS atau apa pendidikan gratis segala macam itu dari masyarakat. Bagaimana? Sementara orang berpikir masyarakat pemerintah mah tinggal membuat uang segala macam. Terus bagaimana kalau terus nyiptakan uang untuk menggaji masyarakat? Ntar nilai uangnya tidak ada. Malas membuat sebuah karya. Malas sebuah karya, harusnya masyarakat itu semua bekerja. Kalau dibayangkan lah seseorang yang mendapatkan BLT, dia cuma bisa tidur, melihat, menunggu waktu, ntar bulanan dapat beras lagi 10 kilo. Kalau semuanya begitu, masyarakat cuma tidur menunggu bantuan, setahun aja negara bangkrut. Kalau semuanya tidak ada yang bertani, tidak yang berkebun, tidak ada yang nyari ikan, Kan bisa ekspor. bangkrut. Kan bisa ekspor. Duh, diekspor semua. Emang diekspor mesti Vietnam. ditukar dibayar. Diekspor dari sana umpamanya kacang, emang dibayar di sini pakai apa? Pakai duit Bagaimana? dolar. Cuma rakyat duit gimana? Di sana juga banyak duit, mesti ditukar lagi dengan keahlian kita di sini. Dijual ditukar lagi sama nikel segala macam, sama apa batu bara, kan begitu teknik pemerintah. Ya, tadi begitu di Indonesia itu aneh gitu. Jadi pemimpin itu rebutan gitu. Apalagi kalau lihat sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dikasih makanan sama orang Persia. Rombongan Persia ngasih makan, ngasih hadiah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mencicipinya, terus dia bertanya, apakah ini makanan rakyat di sana? Kata rombongan Persia itu, dia mengatakan, ini bukan, ini makanan khusus para raja. Maka Umar bin Khattab menutup lagi bingkisan itu dan katakan kepada rajamu, jangan ngasih sama saya sebelum rakyatnya kenyang, sebelum rakyat merasakan. Sementara Umar bin Khattab mah istilahnya sebelum dia kenyang, rakyatnya dulu harus kenyang. Begitu diantaranya seseorang pemimpin. Kalau dilihat kepemimpinan Umar pada sejarah waktu itu, kalau kita buka sejarah Umar bin Khattab, hampir seluruh jazirah Arab itu dikuasai. Padahal hidup dengan kesederhanaan. Malah banyak cerita Umar bin Khattab tidur beralaskan daun kurma, daun pisang segala macam. Kemudian banyak cerita Umar bin Khattab memikul terigu, ngasih roti sama janda tua yang banyak anaknya. Itu cerita-cerita pemimpin. Makanya ketika penggantian Umar bin Khattab sudah tua, ada yang mengusulkan sudah saja Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ternyata Umar waktu itu malah marah. Pemerintah, rakyat waktu itu mengizinkan atau menyuruh
anaknya Abdullah bin Umar Ya. untuk jadi khalifah pengganti Umar. Ternyata Umar marah banyak katanya. Tapi Abdullah bin Umar, kata masyarakat waktu itu, orang soleh, orang pinter, orang baik. Umar masih marah. Ternyata banyak yang lebih bagus, lebih pintar daripada anak saya. Jangan anak saya kuat, untuk saya saja. Beban jadi pemimpin, memilih pemerintah jadi pemimpin, jadi raja di tempat ini, cukup saya aja yang menderita, kata Umar. Jangankah anak saya diangkat, pilih yang lain. Itu pemimpin zaman dulu. Makanya kalau sekarang pemimpin segala macam, nyuruh lagi anaknya segala macam, itu tidak menyontoh kepada pemimpin-pemimpin zaman dulu. Begitu. Tuh, jadi segala sesuatu biar kita selamat, hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat, maka kita harus pegang kepada Al-Quran dan hadis. Begitu. Oke, jadi begitu dulu karena setelah melihat waktu sangat panjang ya di sini pembicaranya sudah lumayan panjang. Takutnya ada sedikit semakin kesana kemari gitu kan. Jadi untuk pembahasan kali ini sekian dulu. Terima kasih yang telah menyimak. Mohon maaf bila di antara kami ada salah kata atau menyinggung beberapa pihak. Tidak ada maksud karena maksud kami ini baik, yaitu ingin mencoba berkontribusi tentang bagaimana sistem demokrasi ini dan kemajuan negara di Indonesia, terkhusus di daerah kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.